Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran seni budaya dan keterampilan. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang gambar perspektif. Kita awali dengan pengantar dulu, kemudian manfaat perspektif, pembagian perspektif, unsur perspektif, jenisnya, dan yang terakhir titik pandang. Oke, next. Kita ke pengantar dulu. Perspektif bisa dikatakan yaitu seperti berikut. Benda yang jauh dari mata kita akan semakin mengecil. Kata perspektif sendiri berasal dari kata Itali atau berasal dari bahasa Itali, yaitu prospettiva, yang berarti gambar pandangan. Bisa kalian lihat ilustrasinya, semakin jauh maka semakin kecil objek bendanya. Selanjutnya, dalam penglihatan kita sehari-hari, benda-benda yang letaknya lebih dekat dengan mata terlihat lebih besar, dan benda-benda yang terlihat lebih jauh akan semakin kecil. Contohnya ini, bendanya sama, namun pada tiang yang letaknya lebih dekat dengan kita akan lebih besar dibandingkan tiang yang letaknya lebih jauh, maka akan terlihat lebih kecil. Meskipun di antara tiang-tiang tersebut ukurannya aslinya itu mempunyai ukuran yang sama. Nah, demikian juga dua benda atau lebih yang letaknya sejajar dan membujur menjauhi kita. Semakin jauh dari mata, keduanya akan terlihat semakin berdekatan hingga akhirnya saling berimpit akan menjadi satu titik. Contohnya ini gedung. Nah, gedung-gedung di sini terlihat dari sudut pandang kita itu tanpa jarak. Artinya seperti terlihat berdempetan, walaupun pada nyatanya benda tersebut mungkin masih ada renggang jarak. Ya. Oke, next. Coba kita lihat sebuah benda berukuran yang sama tetapi letaknya masing-masing berbeda. Apa yang akan terjadi? Tentu jika dilihat dari sudut pandang kita akan berbeda ukurannya. Benda yang kecil berarti lebih jauh dari jarak pandang kita. Bapak kasih sebuah contoh. Jika di masing-masing titik A, B, C, dan D adalah letak sebuah perahu, maka perahu manakah yang terlihat paling besar dan perahu manakah yang terlihat paling kecil? Dalam prinsip menggambar, hendaknya selalu memperhatikan posisi garis horizontal, di mana garis horizontal tersebut merupakan garis yang membatasi antara alas lantai laut dengan bagian atas bintang lantai dinding. Prinsipnya, sebuah benda yang menjauhi garis horizontal akan terlihat semakin besar. Sebaliknya, benda yang letaknya mendekati garis horizontal akan terlihat semakin kecil. Contohnya seperti gambar yang sebelumnya di sini ya. Garis H horizontal. Benda yang mendekati garis horizontal maka akan terlihat semakin kecil, dan benda yang menjauhi garis horizontal maka akan terlihat semakin besar. Garis horizontal di sini merupakan pemisah antara laut dan juga langit ya. Bisa kalian lihat semakin besar tentunya jika semakin menjauhi garis horizontal. Next, selanjutnya adalah manfaat mempelajari perspektif dalam menggambar. Jadi, manfaat dari mempelajari yaitu
akan sangat membantu kita dalam menggambar dengan benar secara proporsi. Ya, artinya gambar kalian nantinya akan sesuai dengan proporsi jarak pandang kalian. Apa yang kalian lihat, seperti itulah yang ada di gambar kalian. Jarak antara besarnya gambar yang ada di depan mata dengan jauhnya benda yang ada di jangkauan mata. Selanjutnya, proporsi yang benar akan membantu untuk komposisi yang baik, sehingga nantinya ketika tercipta suatu komposisi yang baik, maka gambar kalian akan tampak terlihat semakin indah, semakin nyata. Next. Sedangkan perspektif berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua jenis. Pertama, perspektif garis terukur, yaitu perspektif yang dalam pengerjaannya selalu menggunakan alat bantu ukuran pasti, yaitu seperti penggaris ataupun alat bantu lainnya semisal jangka. Yang kedua ada perspektif praktis, yaitu adalah perspektif yang dibuat dalam bentuk sketsa. Dalam hal ini dilakukan dengan tanpa menggunakan alat bantu, yaitu seperti sekedar coret-coretan saja, bentuk sketsa manual menggunakan tangan tanpa alat bantu. Next, selanjutnya perspektif berdasarkan titik pandang atau titik lenyap. Itu dibagi menjadi tiga, ada 1 point perspektif, 2 point perspektif, dan 3 point perspektif. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, 1 point perspektif atau satu titik pusat atau satu titik lenyap, yaitu cara penggambaran objek yang posisi objeknya lurus dengan pandangan mata. Sistem perspektif ini digunakan untuk menggambar objek benda yang letaknya relatif dekat dengan mata. Contohnya seperti ini ya. Ada dua buah kubus, dia tarik satu titik garis, dia buat satu titik, kemudian dia tarik garis tersebut ke depan, ke arah depan, sehingga nantinya garis-garis tersebut akan digunakan sebagai alat bantu dalam membuat suatu kubus atau balok, sehingga nantinya gambar kalian akan terlihat seperti kalian memandang benda tersebut. Contohnya lagi di bawahnya ada gambar sebuah ruang tamu. Ya, gambar ruang tamu ini terlihat seperti kalian memandang aslinya, yaitu semakin jauh suatu objek maka akan terlihat semakin kecil gambarnya. Ya, bisa kalian perhatikan di sini ada kursi, jendela, dan semacamnya. Perspektif titik pusat ini juga ada contoh lain dari sketsa membuat dapur. Nah, gambar di sini garis-garis merah itu disebut dengan paralel perspektif sebagai garis bantu kalian dalam menggambar. Selanjutnya ada perspektif dua titik pusat. Dua titik pusat, sistem gambar ini digunakan untuk menggambar benda-benda yang letaknya relatif jauh dan letaknya tidak sejajar atau serong terhadap mata pengamat. Ya, karena posisi pengamat jauh dengan objek maka sudut pandang mata melebar. Akibatnya garis-garis batas benda akan menuju titik lenyap sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi di sini perspektif dua titik pusat kita menggunakan dua titik. Kita taruh di sebelah kanan horizontal dan di sebelah kiri horizontal. Selanjutnya di antara garis-garis tersebut barulah kita tarik sebuah garis bantu yang nantinya akan membantu kita di dalam menggambar objek yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, ada kardus, ada buku, ada kotak hadiah ya. Sehingga tampak terlihat tidak menceng lagi atau tidak, tetap proporsi gambar kalian. Nah, dan terakhir ini yang cukup sulit, yaitu perspektif tiga titik pusat ya. Gambar perspektif ini
muncul akibat benda atau objek yang diamati jauh di bawah atau ke atas horizontal. Oleh karenanya, sudut pandang mata melebar ke segala arah. Perspektif ini banyak digunakan untuk menggambar arsitektur bangunan yang serba tinggi. Ya, contoh perspektif ini biasanya digunakan ketika menggambar bangunan yang tinggi. Jadi dari 3 titik lenyap atau mempunyai 3 titik lenyap, dari bawah, dari samping, dan juga dari sampingnya. Ada samping kanan, samping kiri. Jadi ditarik garis sebagai alat bantu agar objek tersebut terlihat nyata atau terlihat mirip dengan jarak pandang kalian. Seperti ini contohnya. Ya, sebuah gedung ketika dilihat dari suatu arah, mungkin ini dilihat dari atas, maka akan terlihat seperti itu. Selanjutnya, unsur-unsur perspektif. Ya, di sini ada beberapa unsur perspektif: bidang gambar, bidang tanah, dan juga garis horizontal. Bidang gambar, bidang datar yang nantinya gambar perspektif tersebut dibuat nanti di buku gambar kalian. Bidang tanah, bidang yang dibatasi oleh garis tanah dan garis horizontal. Garis horizontal cakrawala kaki atau kaki langit, garis yang menunjukkan tingginya mata pengamat objek atau garis yang menunjukkan batas pandangan mata terjauh. Oke, next selanjutnya yaitu titik lenyap atau titik hilang. Seperti yang saya jelaskan tadi, titik persekutuan yang terdapat di horizon atau mata pengamat objek yang berada di dalam bidang, ya, di dalam bidang gambar. Selanjutnya yaitu titik bidang, titik pandang mata pengamat objek yang terdapat di alam 3 dimensi atau alam sebenarnya. Selanjutnya ada tafril, yaitu garis yang membatasi bidang gambar, ya, atau bisa mungkin di sini ada garis tepi yang kalian buat. Selanjutnya adalah garis tanah. Garis tanah di sini adalah garis yang menunjukkan batas pandangan mata terdekat atau garis yang menunjukkan di mana pengamat objek berdiri atau memandang objek. Baiklah, cukup sekian materi seni budaya pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.